Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai komponen-komponen pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Mohon maaf, ini harusnya kelompok 2. Yang pertama ada Andi Mutiara Insani, yang kedua ada saya sendiri, Ana Anggi Anggraini. Selanjutnya ada Retia Meilina. Lalu ada Winnie Josephine. Nah, di sini kami akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Nah, kebetulan pemateri yang pertama adalah saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai makna komponen dalam kurikulum. Nah, seperti yang telah teman-teman lihat bahwa bunyi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa kurikulum ini kan merupakan seperangkat rencana. Jadi, kurikulum juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Nah, sebagai suatu sistem, kurikulum menjadi rencana atau strategi dalam pencapaian tujuan pendidikan melalui komponen-komponen yang sistematis. Nah, selanjutnya, jika meninjau dari prinsip kesesuaian atau relevansi, ada kaitannya dengan komponen pembelajaran. Yang pertama, kurikulum itu harus relevan atau sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu harus sesuai atau relevan di antara komponen-komponen kurikulum. Nah, maksudnya harus relevan di sini, komponen-komponennya itu harus saling berkaitan. Contohnya, kurikulumnya itu harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Yang lalu proses pembelajarannya harus berkaitan dengan isi dan tujuan. Yang ketiga, evaluasinya harus berkaitan dengan isi, proses, dan tujuan. Nah, tadi telah disinggung sedikit mengenai pembelajaran. Pembelajaran ini dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan dari serangkaian konsep tertulis yang sudah ada dalam kurikulum. Nah, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran ini haruslah memanfaatkan seluruh komponen dan mengacu pada kurikulum. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada dalam kurikulum ini? Di sini para ahli merumuskan ada 4 komponen utama dalam kurikulum. Nah, yang pertama itu ada tujuan kurikulum, lalu ada isi atau materi kurikulum, strategi atau metode kurikulum, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai komponen tujuan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu oleh Retia. Kepada Retia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan adalah suatu arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggara pendidikan. Nah, pernyataan ini dikemukakan oleh Sudin pada tahun 2014. Kemudian, next. Tujuan memegang peranan sebagai komponen yang mengarahkan kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Maksudnya, komponen tujuan ini menjadi goals dalam pendidikan sehingga ketika komponen lainnya memiliki gambaran untuk mengambil langkah agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian,
Menurut Ibrahim, pada tahun 2012, tujuan kurikulum ini dibagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan. Nah, tujuan jangka panjang ini tidak berhubungan langsung dengan sekolah, melainkan menjadi target setelah siswa menyelesaikan sekolahnya. Contohnya, siswa menjadi pengabdi di suatu tempat sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuhnya. Kemudian yang kedua ada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan yang langsung berhubungan dengan sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Misalkan tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah, dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan jenjang jangka pendek, yaitu tujuan yang memberikan kekhususan dalam pencapaian pembelajaran di kelas. Misalkan pada saat pembelajaran matematika, siswa dapat menyelesaikan soal matematika dengan baik. Selanjutnya, ada hierarki tujuan kurikulum yang dikemukakan oleh Tri Widianto pada tahun 2015. Tujuan kurikulum yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Kemudian di bawahnya ada tujuan institusional atau lembaga yang berhubungan dengan jenjang dan jenis persekolahan. Kemudian ada tujuan kurikuler, berhubungan dengan mata pelajaran dan bidang studi. Kemudian ada tujuan pembelajaran umum, sama masih berhubungan dengan mata pelajaran dan bidang studi. Dan yang terakhir ada tujuan pendidikan khusus, yaitu mengenai persatuan proses belajar mengajar dan bahasannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Retia atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen isi atau materi kurikulum yang akan dibawakan oleh Andi Mutiara Insani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Yes. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oh ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk izin off cam dikarenakan sinyalnya tidak memadai. Oke, baiklah, kita lanjut mengenai ke komponen isi yang terdapat di kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui nih teman-teman, apa dulu yang dimaksud dengan komponen isi itu sendiri. Komponen isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya, di sini anak didik nantinya akan memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai macam kegiatan yang akan direncanakan secara organisir. Jadi, dari komponen isi tersebutlah kita mengetahui apa aja yang nantinya akan diajarkan kepada anak didik. Isi dari kurikulum itu sendiri meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi dan disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Nah, berikut ini kita akan mengetahui beberapa poin-poin yang penting yang harus guru perhatikan untuk dari komponen isi tersebut. Yang pertama yaitu ada kebermaknaan atau signifikasi, di mana kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Isi kurikulum ini dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapatkan prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Selanjutnya ada manfaat atau kegunaan, di mana parameter kriteria kebermanfaat isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangsikan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan manusia.
di mana kriteria pengembangan manusia mengarahkan pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, ataupun pada pengembangan sosial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai Mohon maaf, tadi pematerinya mungkin terkendala sinyal, jadi harus keluar otomatis. Nah, sudah masuk kembali. Bagaimana Teh? Dilanjut baik. saja. Oke, baik. Tadi sampai mana ya keluarnya? Lanjut ke teknik. Oh ya, baik. Nah, setelah tadi mengetahui poin-poin yang perlu diketahui nih teman-teman dari komponen isi itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik dalam menyusun materi. Nah, di sini saya akan mengutip dari Ibrahim pada tahun 2012, di mana yang pertama ada fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, serta kejadian. Kemudian yang kedua ada konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Dengan perkataan lain, konsep merupakan abstraksi dari sekelumpulan fakta. Jadi di sini maksudnya konsep adalah kumpulan-kumpulan dari fakta-fakta atau informasi-informasi yang memiliki ciri yang sama. Yang ketiga yaitu teori, merupakan penjelasan mengenai hubungan antara suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Nah, di sini teori ini termasuk ke dalam juga eh, proposi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel. Selanjutnya yang keempat ada generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Selanjutnya yang kelima ada prinsip. Prinsip ini yaitu ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa antara beberapa konsep. Selanjutnya ada prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berututan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Jadi ada prosedur atau langkah-langkahnya. Selanjutnya ada hukum, teori yang diketahui kebenarannya secara jelas. Selanjutnya ada istilah atau kata-kata pembendaharaan yang baru. Selanjutnya ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Selanjutnya ada definisi, yaitu penjelasan tentang dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan mohon maaf. Selanjutnya ada definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian suatu hal. Dan yang terakhir ada postulat, adalah anggapan dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali. Sekian dari presentasi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Andi Mutiara Insani yang telah menjelaskan mengenai komponen isi atau materi. Selanjutnya kita akan menyimak mengenai komponen strategi atau metode pencapaian tujuan yang akan dipaparkan oleh Saudari Winnie Josephine. Kepada Saudari Winnie, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan kembali mengenai komponen strategi atau metode kurikulum. Yang pertama, strategi berasal dari kata strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pelaksanaan berasal dari
Strategi pelaksanaan berkaitan dengan metode pendekatan dan peralatan yang dilakukan dalam mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Ibrahim pada tahun 2012. Nah, yang dimaksud di sini berarti bahwa kurikulum merupakan suatu rencana untuk keberhasilan pembelajaran yang di dalamnya mencakup rencana yang berhubungan dengan tujuan, dengan apa yang harus dipelajari, dan dengan hasil yang harus dicapai. Selanjutnya, next. Di sini ada strategi pembelajaran menurut Rowntree. Strategi pembelajaran menurut Rowntree terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada exposition discovery learning. Yang kedua ada strategi group individual learning. Exposition discovery learning terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada strategi penyampaian atau expository, yaitu strategi yang langsung dengan menyajikan materi pelajaran yang sudah jadi dan siswa diharapkan menguasai materi secara penuh. Yang kedua, ada discovery learning. Discovery learning maksudnya siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Tugas guru di dalam discovery learning hanya sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran atau strategi tidak langsung. Yang kedua, ada strategi group individual learning, terbagi juga menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif maksudnya berupaya untuk menyajikan materi dari umum ke khusus atau dimulai dari hal-hal yang abstrak menuju hal-hal yang konkret. Yang kedua, ada strategi pembelajaran induktif yang maksudnya menyajikan materi yang konkret, selanjutnya akan diarahkan kepada materi yang kompleks. Dimulai dari hal khusus menuju hal yang umum. Next. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini ada banyak, yaitu yang pertama ceramah, diskusi, demonstrasi, ceramah plus, karya wisata, latihan, perancangan, debat, resitasi, eksperimen, dan mind mapping. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah, secara umum metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Metode pelajaran diartikan sebagai cara atau pola khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Selain itu, metode juga merupakan berbagai teknik sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Nah, metode yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah itu maksudnya salah satu diartikan kayak metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini selalu melibatkan para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Yang dimaksud dari metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Biasanya metode demonstrasi ini lebih menarik karena membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat ada metode ceramah plus. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi, seperti saat diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima ada karya wisata. Metode ini biasanya metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, metode ini perlu pengawasan langsung dari guru, misalnya ke museum atau mengunjungi
tempat-tempat alam gitu. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ada metode latihan. Metode latihan maksudnya metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang ketujuh ada metode perancangan. Metode perancangan membuat siswa agar mampu membuat proyek yang nantinya lebih dapat diteliti, misalnya seperti perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini digunakan dalam proses yang khususnya kejuruan. Yang ke-8 ada metode debat. Metode debat ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat hanya dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Selanjutnya ada metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada sebuah kertas dan menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Selanjutnya ada juga metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Yang terakhir ada metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Next. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Dijelaskan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang di dalamnya dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran biasanya meliputi, pertama ada pendekatan berorientasi pada guru. Biasanya sistem pembelajaran yang diterapkan pada pendekatan ini dikendalikan oleh guru, di mana guru mengkomunikasikan pengetahuannya kepada peserta didik melalui metode ceramah tatap muka berdasarkan tuntutan silabus. Kelebihannya, guru memiliki kebebasan untuk mengatur alokasi waktu dan fasilitas pembelajaran untuk meningkatkan dan menyelesaikan tuntutan silabus. Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah peserta didik cenderung pasif dan hanya terjadi komunikasi satu arah sehingga siswa menjadi tergantung pada materi yang disajikan guru dan pengalaman yang diperoleh dalam belajar menjadi terbatas. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, di mana sistem pembelajaran yang ada dalam pendekatan ini melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, di mana selama pembelajaran guru hanya berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu peserta didik memperoleh kebebasan yang bertanggung jawab untuk menentukan pengalaman belajarnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Selain itu, kompetensi yang didapat luas, mendalam, serta tidak mudah dilupakan karena siswa mengkonstruksikan sendiri yang dipelajari dengan bimbingan dan arahan guru. Sedangkan kelemahannya adalah alokasi waktu yang kurang efisien, sehingga guru tidak dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan, serta tuntutan silabus yang sulit dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
Yang ketiga ada pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual merupakan model pengetahuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata di lingkungan sekitar peserta didik sehingga hasilnya lebih bermakna. Pembelajaran konseptual merupakan proses yang bertujuan membantu peserta didik melihat makna dan bahan pengajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang selanjutnya ada pendekatan tematik. Yang dimaksud dari pendekatan tematik ialah suatu pembelajaran di mana materi yang dipelajari oleh peserta didik disampaikan dalam bentuk topik-topik tema yang dianggap relevan. Yang kelas selanjutnya ada pendekatan satu disiplin ilmu. Pendekatan satu disiplin ilmu ialah penyajian materi untuk satu mata pelajaran untuk mencapai sejumlah kemampuan dasar selama satu semester atau 1 tahun dalam bentuk tema. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pembelajaran tematik untuk multidisiplin ilmu. Biasanya penyajian materi dalam pembelajaran suatu tema isinya mencakup materi pokok untuk mencapai kemampuan dasar dari berbagai mata pelajaran yang dianggap relevan dengan tema yang disajikan. Dan materi pokok dari setiap mata pelajaran yang menjadi topik. Selanjutnya, ternyata habis. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winnie atas pemaparannya. Selanjutnya, komponen yang terakhir akan dijelaskan oleh Andi Mutiara Insani. Kepadanya saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kak. Oh ya, baik. Selanjutnya nih teman-teman, yaitu ada komponen terakhir, yaitu komponen terakhir adalah komponen evaluasi dari kurikulum itu sendiri. Kita ketahui ya teman-teman bahwa kurikulum itu hubungannya sangat erat dengan pembelajaran, di mana ketika ada pembelajaran maka di akhir dari pembelajaran tersebut harus adanya evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri secara etimologis itu ternyata berasal dari kata evaluation, yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Di sini juga ada pengertian evaluasi dari tokoh atau para ahli dari BS Bloom, yaitu mengatakan bahwa evaluasi itu adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadinya perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Jadi kita dapat simpulkan ya bahwa evaluasi itu bisa dikatakan sebagai pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut, apakah sudah tercapai atau belumnya. Nah, disitulah adanya evaluasi. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat umum dari evaluasi itu sendiri sebagai penilaian yang harus dilaksanakan dan harus memenuhi persyaratan tersebut. Jadi yang namanya evaluasi itu teman-teman tidak serta-merta kita menilai saja, tetapi ada syarat-syaratnya atau kriterianya tertentu. Yang pertama yaitu memiliki validasi, yang artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Jadi segala sesuatu yang ingin dinilai atau segala sesuatu yang ingin diukur harus benda-benda atau hal-hal yang memang hendaknya diukur. Selanjutnya yang kedua mempunyai realitas, yaitu menunjukkan tetapan hasilnya. Orang yang akan dites itu akan mendapat skor yang sama bila dites dengan alat uji yang sama. Nah, jadi di sini maksudnya adalah tetapan hasilnya itu akan sama. Jadi akan dites dengan beberapa alat tes yang berbeda gitu ya teman-teman. Tetap hasilnya akan tetap sama. Yang ketiga yaitu efisiensi, yaitu suatu alat atau evaluasi tidak mungkin dipergunakan tanpa membuang waktu dan uang. Jadi ketika adanya evaluasi atau penilaian, sebisa mungkin kita mengoptimalkan dari bentuk tenaga ataupun waktu dan tidak membuang-buangnya.
maksudnya membuang waktu seperti teman-teman. Selanjutnya yang keempat ada kegunaan atau kepraktisan, yaitu alat evaluasi harus berguna untuk memperoleh keterangan tentang siswa. Jadi kegunaan fungsinya itu sendiri dari evaluasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Andi Mutiara Insani. Selanjutnya, masih dalam komponen terakhir yaitu mengenai evaluasi, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini kami mengutip dari Sujana pada bukunya tahun 2009 halaman 5. Jika dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, penilaian diagnostik, penilaian selektif. Nah, jika diuraikan secara ringkas oleh saya, yang pertama itu penilaian formatif. Ini dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung. Nah, yang kedua penilaian sumatif ini yaitu penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran dianggap telah selesai. Nah, jika tadi yang pertama itu saat proses belajar berlangsung, nah kalau sumatif ini kalau proses pembelajarannya sudah selesai. Nah, yang ketiga ada penilaian penempatan. Nah, pada penilaian ini tujuan utamanya itu untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran sejauh mana nih peserta didik ini telah menyimak atau menyerap dan menampilkan kemampuan-kemampuannya lewat keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, yang selanjutnya penilaian diagnostik. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Nah, jadi ada keterkaitan antara penilaian formatif dengan penilaian diagnostik. Nah, yang selanjutnya ada penilaian selektif. Penilaian ini bertujuan untuk keperluan seleksi. Misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai evaluasi sebagai alat ini untuk melihat keberhasilan dari peserta didik dapat berupa dua bentuk. Yang pertama itu bisa berupa tes dan yang kedua bisa berupa non-tes. Mohon maaf, ini maksudnya non-tes. Nah, jika berupa tes, ini penilaiannya itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada aspek kognitif. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ada tes uraian, tes objektif, dan untuk kriterianya tes ini harus sesuai dengan tadi syarat validitas dan realitas. Nah, kalau jenis-jenis tes ini terdiri atas tes atau hasil belajar yang dapat dibedakan dari dua jenis. Yang pertama itu dari jenis pesertanya ada tes kelompok dan juga tes individu. Nah, dari jenis yang kedua dari cara penyusunannya ada tes buatan guru dan ada tes standar. Nah, yang selanjutnya dari berupa non-tes. Nah, jika teknik non-tes ini penilaiannya itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada aspek afektif dan psikomotor. Nah, tadi jika di tes ini untuk mengetahui aspek kognitif, di sini afektif dan psikomotor atau sikap dan keterampilan. Nah, non-tes ini sebagai evaluasi untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Nah, macam-macam tekniknya dalam non-tes ini antara lain observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, sosiomeri, unjuk kerja, portofolio, analisis hasil kerja.
Nah, mungkin itu sudah berakhir komponen-komponen yang telah kami bahas. Alhamdulillah, seluruh komponen-komponen tadi telah berhasil kami bahas. Nah, mungkin untuk penutupannya akan saya sampaikan sedikit ringkasan dari presentasi kami kali ini bahwa sebagai suatu sistem, kurikulum ini menjadi rencana atau strategi dalam pencapaian tujuan pendidikan melalui komponen-komponen yang sistematis. Tadi ada apa saja komponen-komponennya? Yang pertama itu ada 4 ya. Yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi atau materi, yang ketiga ada komponen strategi atau metode pencapaian tujuan, dan yang keempat ini ada komponen evaluasi. Nah, jika menyinggung tadi tentang prinsip, kurikulum ini harus memiliki kesesuaian. Kesesuaiannya itu salah satunya dengan komponen-komponen yang tadi telah saya sebutkan. Yang selanjutnya, komponen ini adalah bagian yang integral dan fungsional. Jadi saling bersatu dan juga memiliki fungsi yang saling mempengaruhi. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi seorang guru untuk memahami komponen ini, komponen kurikulum yang tadi. Nah, guru ini harus mampu mengelola komponen kurikulum dan menuangkannya atau mengimplementasikannya terhadap proses pembelajaran. Pengelolaan yang baik akan membuat pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Tak lupa juga sekaligus bermakna dan juga menyenangkan. Begitu kira-kira presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan juga ada beberapa sedikit kendala tadi dikarenakan kami melakukan presentasi langsung. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Sama-sama.